Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita goes lagi di seputaran Rumah Soko. Seperti biasa, kita akan goes keliling-keliling kampung. Inilah suasananya kurang lebih. Kalau senang goes di kampung model cross country, wah ini cocok banget. Karena ya seperti ini, alamnya, bentang alamnya, suasananya mendukung banget. Saya mau melewati rute yang kemarin saya lewati. Uh, Kemarin ada insiden sedikit, tripod saya jatuh, saya taruh di sini, itu juga salah saya sih. Jatuh ya sudah, namanya jatuh. Padahal kemarin asik ya, tapi begitu jatuh, saya nggak bisa setting, atau nggak bisa merekam suasana jalan. Nanti kita rekam suasana jalan. Oke ya sobat ya, lanjut. Oke, asik ya. Ini suasananya sepi. Ini di daerah perbatasan antar padukuhan. Jadi jarang rumah. Di sini cuma alas, kebun milik warga. Ini sungainya di sini masih jernih, masih alami. Saya sih pengen nyusur-nyusur gini tapi susah ya. Sungainya ada di bawah, nggak tahu masuknya lewat mana. Padahal menarik untuk ditelusuri. Hei, ada sawah, ada suara air. Itu kan luar biasa sekali. Kalau mau menikmatinya. Kita mau ngobrolin apa ya kali ini? Mungkin di video sebelumnya saya menyampaikan pendapat saya terkait 5 hal penting, 5 tips penting untuk sobat yang sedang pensiun, mau akan pensiun atau menjelang pensiun. Simak deh, itu 5 tips yang menurut saya bagus. Saya sudah menjalani itu. Ini ada bukan air terjun ya, tapi suara airnya itu yang luar biasa. Asik ya lihat sawah hijau gini di pinggir jalan. Oksigennya berlimpah, tidak ada polusi suara, suara jangkrik masih terdengar, suara aliran air masih terdengar. Masya Allah, Alhamdulillah, cari apa lagi hidup ini. Hai, kalau nurutin cari duit, perasaan tidak ada selesainya dan tidak ada cukupnya. Ya, sebegitulah. Ayo kita definisikan ulang kali ya. Perlu segala sesuatunya definisikan ulang. Sukses itu apa? Untuk kita-kita yang sudah pensiunan ini. Sukses itu apa? Apalagi yang dicari. Prioritas hidup itu mulai disusun ulang kali ya. Apa yang harus diprioritaskan, mana yang harus ditinggalkan, dan seterusnya. Lihat deh video saya yang sebelumnya. Terkait dengan bagaimana sukses bahagia di masa pensiun. Ya, alhamdulillah mataharinya mencelang ya. Jadi semakin berlimpah saja nilai tambah yang kita bisa rasakan di goes sendirian, di goes antar kampung ini. Panas matahari, vitamin D enggak pak.
Orang sini senyum terus ya. Tidak ada yang berkesedihan. Semuanya dinikmati. Itu mungkin yang saya pelajari dari orang-orang sini. Ini Masya Allah bener mataharinya enak sekali. Ini sekitar jam 8 lewat. Mataharinya pas. Mungkin vitamin D-nya juga bagus. Buat kesehatan bagus. Pokoknya luar biasa lah. Ini hari Sabtu. Sobat yuk agak bikin ngos-ngosan dikit. Saya mau buat sobat bisa menikmati seperti yang saya nikmati pada pagi hari ini. Ya, bisa dilihat, oke banget kan? Masya Allah. Oke, saya ambil view yang agak jauh biar sobat bisa melihat betapa luar biasanya suasana di sini. Nyaman sekali untuk bersepeda sendirian seperti ini. Oke ya, lanjut ikutin terus mikro adventure di sekitaran rumah Soko. Ini suasana perkampungan di daerah Tempel Surya, asik banget. Dan saya ada masalah dengan standar sepeda, agak ngondoy. Itu orang-orang sini peduli banget. Sehingga tahu Pak, standarnya Pak. Ya nggak apa-apa, tapi karena agak ke bawah, mereka peduli sekali dengan memberitahu kebaikan untuk orang lain. Patut kita ada kepedulian. Kadang problem kita ya tidak peduli, dan seandainya peduli hanya untuk kepo yang nggak ada manfaatnya, hanya untuk sekedar itu bukan peduli kali ya namanya. Ini ada acara mancing, mantap. Oke, kita lanjut ya. Ini suasana pedesaan sekitar. Pohon melinjo sudah merah-merah ini. Kalau di sini melinjo diambil buat bikin emping. Yang dijual cuma kulit melinjo untuk sayur. Ini suasana di tengah desa kurang lebih seperti itu. Rumah mepet di pinggir jalan. Karena memang dulu biasanya tidak ada pengaturan ya, hanya ada jalan kecil, terus orang bangun rumah di jalan. Aslinya semuanya kebun. Di jalan ya sudah ada aturan, masing-masing mendonasikan tanahnya sekian meter untuk jalan. Ya, jadilah perkampungan model-model seperti ini. Ya, nah ini udah agak keluar. Tunggu. Oke, nanti kita lewat sana baru lewat jalan yang lebih hijau lagi. Nah ini aktivitasnya kurang lebih seperti ini. Saya kan banyak tunjukkan jalan-jalan gini ya buat sepeda, super duper banget. Yang ngeri emang daerah sini tuh pohon kelapanya tinggi-tinggi, dan ini masih sopan. Kadang tinggi tapi di tengah jalan gitu, berpotensi kelapanya jatuh. Wah, kalau kena kepalanya bisa kelenger. Itu yang paling ngeri. Saya nggak tahu aturannya seperti apa. Harusnya aturannya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa aman lah ya. Tidak berbahaya. Ini makan dulu ya, nggak terlalu panas. Belum minum satu yang udah. Ini tripod saya jatuh di sekitar sini.
Mungkin baru beberapa menit tapi sudah hilang. Saya memang salah. Jadi sekarang tripod saya taruh di tas depan, lebih aman. Karena alasannya biar aksesnya gampang. Jadi kalau mau pakai tripod itu bisa langsung. Oke, saya mau pasang tripod lagi nih di pinggir jalan biar bisa mendokumentasikan lebih mantap lagi. Kedengeran nggak ya ada suara binatang ramai sekali? Masya Allah. Itu ada nggak yang pengen punya kebun? Terus di tengahnya ada gazebo, ada shelter kecil, bisa buat ngopi. Saya belum punya tuh. Nanti insya Allah di rumah kebun rumah Soko pengen punya gitu. Tapi juga suka males karena kebunnya kecil, terus rumahnya juga di situ. Jadi saya nongkrong di pendopo saja dibanding harus di tengah kebun yang berpotensi apa nyamuk. Apa ya sobat, memang menikmati hidup di masa tua, masa pensiun itu pilihan kita banyak. Kalau saya hanya berpikir dulu niat kita ya kerja di samping untuk menghidupi keluarga, kebutuhan keluarga, sekolah anak dan segala macam. Juga tujuannya nanti biar kumpulin duit, insya Allah di masa tua tuh bisa dinikmati. Nah, rencana itu yang seringnya miss. Kita sudah kumpulkan uang, qadarullahnya berbeda. Masa tua malah kita broke, bangkrut, nggak punya uang, atau malah karena gaya hidup yang salah ketika muda, pas masa pensiun malah isinya sakit ya. Yang tadinya kalau pensiun mau traveling, mau jalan-jalan, kalau sudah sakit itu subhanallah tidak ada yang enak semuanya jadinya. Jadi mungkin kalau ada sobat nih yang nonton masih usia muda 20, 30, bahkan 40, rubahlah gaya hidup lah. Rubah gaya hidup yang sehat mulai dari saat umur-umur itu gitu. Jangan sampai nanti dampaknya umur 50 tahunan sudah banyak sekali keluhan-keluhan yang sebenarnya disebabkan hanya karena gaya hidup yang salah. Merokok, terus tidur yang kurang, olahraga yang kurang, pola makannya juga nggak ukuran. Ya memang nanti kita rasakan itu ketika usia kita sudah 50 tahunan. Jadi mendingan safe lah, minimalkan resiko. Ini salah satu tempat ikonik ya, sungainya lebar. Saya mau turun tapi nggak bisa ya. Ini sungainya, Masya Allah, asik banget. Wah, asik banget ya. Saya pengen turun nih ke bawah, gimana ya? Ini di sisi jembatan selatan. Sungainya tidak berbatu, agak lebar. Asik yang sebelah sana tadi. Sahabat, sobat yang mau akan pensiun atau sudah pensiun atau berencana pensiun, satu saja. Tonton video saya yang sebelum ini. Ada 5 hal penting yang bisa sahabat pelajari dan praktekkan. Mudah-mudahan menjadi pensiunan sukses dan bahagia. Salam dari rumah Soko.
Sabar banget ya. Ini kendaraan jalan hampir sama orang jalan kaki. Nah, kadang bisa istirahat ya. Kadang sebagian kita masih belum menerima, belum menyadari bahwa ya usia-usia pensiun menjelang 60 ya, itu mau tidak mau terjadi penurunan power dari metabolisme tubuh, mata, keseimbangan massa otot pun juga turun, kinerja organ-organ tubuh yang tadinya strong ya mulai terjadi penurunan lah, apapun itu ya. Karena emang sunatullahnya ya, umur manusia itu dan kekuatan manusia itu ya tidak terus seperti itu ya, mulai dari tidak bisa apa-apa baru lahir ya, masuk usia balita, usia SD, SMP, SMA, sampai nanti usia peak puncak produktivitas umur antara 20 sampai 30-an ya. Bahkan kalau di pemain-pemain olahraga tertentu usianya ya belasan itu udah sampai di puncak-puncak prestasi, 17, 18 ya. Dan pasti mereka pun mengalami penurunan ketika usia sudah mulai 30. Pemain bola yang tadinya peak di usia 20-an, 30 sudah mulai sadar diri ya, menjadi ikut kompetisi yang intensitasnya lebih rendah dan seterusnya. Begitu juga dengan kita pun seperti itu ya. Kita pun mengalami penurunan sehingga mau tidak mau ada yang harus dirubah. Nah, perubahannya apa dan reviewnya seperti apa kembali saya sampaikan, silahkan deh tonton video saya sebelum yang ini ya, yang kiat sehat bahagia masa pensiun. Videonya banyak bicara tapi sabar, tolong simak saja, mudah-mudahan bisa menjadi minimal pertimbangan lah untuk bisa kita lakukan, untuk sobat lakukan. Oke, sehat selalu ya, bahagia selalu ya. Bahagia itu seharusnya jangan dipengaruhi oleh pihak eksternal. Bahagia itu ya kita yang menentukan. Bahagia itu kita yang atur ya, kita yang setting dan seterusnya. Jangan mau dipengaruhi oleh kinerja orang lain. Ini lokasi istirahat nyaman di pinggir jalan. Ini backsoundnya suara jangkrik apa suara apa nggak tahu, jadi ngiuk-ngiuk gitu ya, tenggerek atau apapun itulah. Tapi masya Allah, sayang saya nggak bawa minum, bawa cemilan tapi nggak bawa minum, nanti terpeselet. Tadi mau beli belum ketemu tempat yang pas. Oke, kita jalan lagi, semangat selalu sobat. Oke, ini perjalanan pulang. Ini udah sekitar 400 meteran lagi lah sampai di rumah Soko. Tapi tadi pakai sistem easy hard. Jadi berangkatnya gampang karena jalannya cenderung landai dan menurun. Nah, pulangnya harus melewati tanjakan. Karena hidup ini ya kalau habis turun, kalau nggak datar, turun lagi tapi ujung-ujungnya pasti naik lagi. Life is never flat. Ini bagian nanjaknya. Nanjaknya pas pulang, jadi sampai rumah pas ngos-ngosan. Ya nggak apa-apa. Menikmati olahraganya. Tadi santainya. Sekarang bagian olahraganya nih, paha, dengkul, betis,
mulai kencang, detak jantung mulai cepat, paru-paru juga memompa oksigen lebih banyak. Tapi mungkin itu bagian yang sehatnya ya. Kadang yang bagian baik, bagian sehat itu physically, secara fisik malah tidak nikmat di kita gitu. Kayak gini ngos-ngosan kan nggak enak. Tapi ternyata itu bagian yang membuat paru-paru kita, bahkan organ lain, dilatih juga untuk lebih sehat. Jadi kata kuncinya latihan itu biasanya sesuatu yang tidak nyaman, tapi bermanfaat dan harus dilakukan supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Ini part yang seru nih, lewat pinggir rumah orang lain, terus lewat jalanan nggak umum. Ini cuma Akam sih aja yang tahu, jarang dilewati sampai jalanannya berlumut dan ini sangat licin sekali. Gak berbahaya, saya pernah terpleset di sini, untung safe. Tapi licin itu ya gimana ya, ya licin. Oke, sebentar lagi sampai. Ini udah di Sukomartani, Sokma, Padukuhan Sokma. Ini sudah mau sampai rumah Soko. Ini Gang Nakula. Kita masuk ke dalam. Terus agak terpelosok ya, rumah Soko. Udah banyak rumah-rumah. Ini rumah kita di pojok sendiri, paling pojok. Nah itu dia, perjuangan car. Mobil perjuangan. Oke, kita sampai di rumah Soko. Wih, alhamdulillah sampai. Nggak jauh sih, paling sebenarnya hanya keliling-keliling 10 kiloan, tapi worth it lah ya, buat kesehatan hati, kesehatan organ-organ tubuh, olahraga, mata, telinga, bisa share. Oke, sehat selalu ya sobat, bahagia selalu, nikmati masa hidup yang masih diberikan ke kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, semangat terus.